Aduh, Pak Kus kemana ini suaranya kok nggak ada? Pak Kus, suara Pak Kus nggak kedengeran loh di sini. Dibuka mikrofonnya. Pak Kus, saya mau pastikan Pak Kus sudah dapat Matius 6. Matius 6. Ibu Elida, selamat bergabung. Ibu di sini masih baru-baru semua ya, Bapak Ibu ya. Baru-baru dibaptis semua ini yang bergabung di sini. Hai, kemarin yang baru dibaptis, Bu Maria, bagaimana rasanya? Halo. Bagus sukacitanya. Iya, namanya di masuk. Amin, haleluya. Pak Kus, gimana Pak Kus? Matius 6. Oke. Baik, Bapak Ibu, Matius 6 kita sudah berdoa. Kita mulai ya. Matius 6. Apa judulnya? Ya. Hal memberi sedekah. Kalau dibilang sedekah jangan ingat agama lama ya. Kalau bisa. Udah kayaknya nih ya. Udah, kan kita sekarang di hal kekhawatiran. Oh iya, Pak Kus, ini ayat 25 berarti ya. Iya, Bu. Iya, 25 Pak Kus. Nah, Pak Kus ini nggak catat berarti ini. Ayat 25 Pak Kus. Matius 6 ayat 25 tentang kekhawatiran. Ya, ini banyak orang Kristen khawatir ya. Oke, kita bahas mengenai kekhawatiran. Bu Ilida, sudah ketemu Ibu ayatnya? Halo, Bu Ilida. Iya, halo. Sudah ketemu Ibu? Sudah. Puji Tuhan. Kita belajar pelan-pelan ya. Saya tidak bisa seperti mengajar di kelas-kelas yang duluan ya, karena ini baru-baru muslim, mantan muslim semua rata-rata di sini. Oke. Hal kekhawatiran. Kalau dibilang khawatir tahu ya? Tahu. Iya, ini khawatir ini biasanya kalau dipelihara ujung-ujungnya penyakit lambung. Penyakit mah. Ya. Oke. Ayat 25 saya baca, perhatikan di Alkitab masing-masing, kasih fokus dan perhatian biar Roh Kudus bisa menjelaskan kepada kita dengan terang, karena guru kita Roh Kudus, bukan saya. Saya juga belajar, jadi guru kita Roh Kudus. Tidak ada guru selain Roh Kudus, karena firman Tuhan itu yang tahu hanya Tuhan. Maka pribadi Roh Kudus yang diberikan Bapa sebagai penolong ya, untuk mengajar, mengingatkan, menginsafkan. Nah, ya. 25 ayat 25. Karena itu akunya kalau begini saya ganti Tuhan Yesus ya. Ya, karena itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, janganlah khawatir akan apa? Iya, banyak orang kan mikirin masa depan. Saya mau tanya dulu nih sebelum saya lanjutkan ayatnya. Masa depan itu di kapan, di mana? Menurut yang Bapak Ibu Entri diam dulu. Soalnya Bu Entri udah tahu. Bu Rini, Mbak Rini, masa depan itu kira-kira kapan dan di mana? Sebentar. Bunda, handphone bunyi dong, Bunda. Di mana Ibu Mbak Rini, masa depan itu di mana sih sebenarnya? Apakah hari tua atau apa? Kan banyak orang selalu memikirkan stres, memikirkan masa depan, bekerja untuk memikirkan masa depan. Sekarang kita luruskan menurut Alkitab, masa depan itu di mana? Supaya pola pikir kita, ya, kalau Mbak Rini bilang di surga. Bu Maria? Bu Maria? Masa depan itu
Kapan? Di mana? Hidup setelah kematian. Ya. Oke, Hidup Naftali? setelah kematian. Iya, betul. Naftali? Di, Di surga. iya, di surga semua ya. Ya. Nah, jadi kalau kita selalu beribut membahas masa depan, berarti kita memikirkan kehidupan setelah kita mati di dunia ini. Berarti masa depan itu ada di Surga. antara surga dan neraka. Kan dua pilihan masa depan toh? Iya, Bu. Kita yang memikirkan masa depan kita mau di surga dan di neraka. Dikerjakan itu kapan? Sekarang. Selagi kita masih hidup, kesempatan kapan? Cuman sekali, yaitu hari ini. Yaitu selama Tuhan berikan waktu kepada kita. Jadi gunakan masa depan itu, jangan mikirkan hari tua ya. Saya sekolah tinggi-tinggi untuk masa depan. Saya sekolahkan anak saya tinggi-tinggi untuk masa depan. Untuk hari tua, biar nanti tuanya nggak susah. Pertanyaannya pasti nggak tua. Tua pasti, Bu. Tua pasti. Nggak pasti. Nggak pasti. Kan kita nggak tahu. Tua nggak pasti. Kita mati atau beda. Coba, Mbak Maria, tua pasti nggak? Hah? Pasti Bu. Murni kita tidak bisa menebak Bu. Iya. Pak Sis, tua pasti nggak Pak Sis? Nggak pasti Bu, karena umur kita. Iya. Jadi jangan pikirkan hari tua, karena tua belum pasti. Yang pasti-pasti saja kita pikirkan, yaitu kematian. Kematian itu pasti, bisa lusa, bisa kapan saja, dan tidak bersyarat. Tidak harus mati, tidak harus sakit dulu baru mati. Tidak harus tua dulu baru mati. Ada lagi duduk manis-manis, ada lagi masak, mati. Ada lagi bawa acara di TV, mati. Berarti dia pasti kan? Pasti. Pasti. Kapan saja. Jadi siapkan dari sekarang. Amin. Karena kesempatan cuma sekali. Kesempatan cuma sekali. Tuhan bilang kalau 70, kalau kuat 80 tahun, kata Mazmur 90 ayat 10. Haleluya. Oke, saya kembali ke topik. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Yang Tuhan bilang akan hidupmu ya, akan hidup kita. Akan apa yang hendak kita makan atau minum. Kan banyak orang kan mikirkan segala sesuatu untuk makan minum kan? Ya, Banyak. Yang bikin banyak orang khawatir kan di sini kan. Waduh, besok bagaimana ya? makanan. Besok bagaimana ya? Urusan perut. Yang bikin orang khawatir itu banyak sekali urusan perut. Ya kan? Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Hidup dan tubuh. Berarti kalau bicara tubuh, apa yang kita pakai, apa yang kita makan kan? Kalau hidup berarti makanan. Kalau tubuh bicara apa yang kita pakai. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi kalau bicara hidup, apa yang akan kita gunakan, apa yang kita makan. Kalau bicara tubuh, apa yang kita mau gunakan sebagai pakaian, baju. Ya, Nah, Tuhan bilang jangan khawatir. Yang masuk ke perut, isi perut sama sama pakaian tubuh, jangan khawatir. Tuhan bilang akan dua hal ini, ya. ya. Terus perhatikan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Ya, saya ulang. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Sekarang saya mau ini. Orang sakit, orang sehat itu kan bajunya keren, orang kaya itu kan bajunya keren-keren kan? Iya. Orang kaya. Kira-kira mereka jauh dari sakit nggak dengan baju kerennya itu? Tidak. Tidak. Berarti pakaian tidak menentukan orang itu sehat atau tidak sehat. Tangkap nggak? Lengkap. Iya.
Karena seringkali orang yang kaya-kaya itu, yang bajunya keren-keren, yang turun naik mobil, lebih banyak penyakitnya daripada yang jalan kaki toh. Yang bajunya baju itu lagi gitu. Tapi jauh lebih sehat tubuhnya dia. Ya. Nah, jadi Tuhan bilang jangan pikirkan pakaianmu, tapi tubuhmu lebih penting daripada pakaian, kata Tuhan. Kita mau pilih mana? Baju keren tapi sakit atau baju biasa tapi sehat? Baju biasa tapi sehat. Iya. Jadi jangan terlalu sibuk dengan penampilan. Berarti begitu kan? Iya. Wanita ini langsung wah. Iya, betul Bu. Wanita langsung aduh. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, Tuhan suruh kita belajar loh. Lihat. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan saya sampai sini dulu nih. Burung, tahu burung kan? Tahu Bu, manuk Bu. Ya, manuk, kalau bahasa Jawanya manuk. Dia tidak menanam. Dia tidak menabur. Nah, tapi dia kelaparan enggak? Enggak. Enggak. Masa kalah sama burung kita? Nah, manusia masih bisa menabur kan? Masih. Tapi yang khawatir siapa? Manusia apa burung? Manusia. Aduh, kalah kita sama burung kalau begitu. Iya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan juga tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Nah, tidak ada rekeningnya. Namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Nah, Tuhan bilang, bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Coba. Kita masih ada rekening, masih ada tabungan, tapi khawatirnya ampun-ampun kan? Iya. Walaupun masih ada 20 juta di rekening, masih aja takut. Nah, maksudnya kita jangan kalah dari burung. Oh, Amin. nangkap nggak sampai sini, Pak Sis? Nangkep. Iya, puji Tuhan. Saya berharap kita jangan dibodohi oleh iblis ya, karena manusia ini banyak sekali ditipu iblis. 27. Siapakah di antara kamu, di antara kita ya? Coba di antara kita ini nih, siapa di antara kita, kata firman Tuhan, yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada enggak? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Dengan khawatir kita bukannya sehat, bukannya tambah sehat, Tambah sakit. tambah sakit. Nah, tapi pada umumnya manusia memilih Khawatir. itulah yang disebut kena tipu sama iblis. Iya, kena tipu. Dengan memikirkan masalah, dengan memikirkan segala sesuatu, kita khawatir yang kena kesehatan kita. Terus tidak menambah sehasta pula dalam jalan hidup kita. Artinya tidak mengubah keadaan. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Ada nggak khawatir mengubah keadaan? Tidak. Terus kenapa pilih khawatir? Ketemu firman Bu. Berarti kalau sudah ketemu firman ini, mulai hari ini nggak ada khawatir lagi ya. Amin. Iya, karena perhatikan ya, kalau dengan misalnya nih, saya punya hutang 100.000, tapi saya tidak punya jatuh tempo membayarnya, belum punya nih contohnya. Terus saya khawatir, kira-kira lunas gak utangnya? Coba, ini ilustrasi loh, supaya kita ini, saya punya utang 100.000, jatuh tempo saya harus bayar, tapi saya tidak punya uang, terus saya khawatir, lunas gak utang? Enggak kan? Enggak. Nah itu maksudnya. Kalau misalnya lunas, ya solusinya tinggal khawatir aja, lunas. Masalahnya, iya, nggak lunas dengan khawatir. Makanya dia bilang tidak menambah satu hasta pun dalam jalan hidup kita dengan kita khawatir. Nggak lunas utang kita kalau kita khawatir, nggak sembuh sakit kita kalau dengan khawatir, nggak naik kelas kita kalau hanya dengan pakai khawatir. Nggak sama sekali menambah apapun, kata Tuhan.
Nangkap ya? Nangkap Bu. Iya. Jangan khawatir. Ini sama dengan perintah yang di ini loh, di perjanjian lama di Taurat. Jangan khawatir itu sama dengan jangan mencuri. Depannya kan sama-sama jangan kan? Jangan khawatir, jangan mencuri. Sama levelnya, siapa yang khawatir dosa. Kan perintah kan, siapa yang melanggar perintah. Jangan itu perintah bukan? Perintah. Perintah kan, jangan. Itu kan perintah kan? Jangan mencuri. Nah, kalau kita mencuri berarti kita berdosa. Nah, sama, jangan khawatir. Kalau kita khawatir berarti kita Berdosa. sama. Selama ini orang berpatokan kepada hukum Taurat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini, jangan iri hati dan segala macam. Sama dengan jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, itu sama berdosa. Siapa yang takut, siapa yang khawatir, siapa yang gelisah itu berdosa. Kan jangan kata Tuhan. Nangkap nggak sampai sini? Iya benar. Nangkap ya Bu Maria ya? Cuman memang di hukum Taurat nggak ditulis jangan kuat. Gimana? Ya bukan kita khawatir itu berarti kita tidak percaya. Kan? Iya. Saat kita khawatir, di saat itu pula kita membuat Tuhan itu ompong. Tidak bekerja. Iya, tidak bisa menolong kita. Bapak senang atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak senang Bu. Sangat dia tidak senang. Tanpa sadar kita meremehkan Bapak. Ayo bertobat kita ini. Luar biasa loh. Saat kita khawatir, saat itu juga kita bilang sama Bapak tidak mampu. Bapak siapa tidak yang sanggup. Iya. Bapak tidak berdaya, Bapak tidak ajaib, walaupun orang bilang Bapak ajaib. Ya kan? Bapak Iya, dahsyat. Tapi kita khawatir, langsung kita patahkan semua itu. Orang kan berkata, Tuhan Yesus itu dahsyat, ajaib, luar biasa, bla 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 kan? Langsung kita khawatir, kita gugurkan sendiri pernyataan tentang Tuhan Yesus itu bahwa dia dahsyat. Dengan kita mengambil sikap Khawatir. Ayo renungkan dulu ini supaya nangkap prakteknya nih. Paris? Nangkap Pak? Siap. Nangkap ya Pak? Siap. Iya, jadi jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut, itu perintah. Siapa yang takut, siapa yang khawatir, siapa yang gelisah, itu berarti berdosa. Atau membuat Tuhan itu ternyata tidak mampu. Dengan sikap kita seperti itu, kita langsung vonis Tuhan tidak mampu. Tuhan lemah, tidak berdaya. Ngeri loh Bapak Ibu, kita ini orang Kristen. Kita ditipu oleh iblis, membuat Tuhan itu tidak mampu. Dengan tipuan iblis itu, oh iblis menang kalau kita khawatir. Kamu lebih turuti saya daripada bapamu yang hebat itu. Ya kan, langsung kita ikutin iblis loh. Dan iblis ketawa. Kata iblis kepada Tuhan ya, ilustrasinya nih. Lihat tuh, anak yang kau tebus di kayu salib dengan darah-darah. Dia lebih takut saya, lebih hormat saya daripada hormat kau. Kata iblis kepada Tuhan. Karena apa? Kita pilih takut, kita pilih khawatir. Langsung iblis merasa menang. Bapak Ibu, Tuhan sedih tidak? Sedih. Iya. Oh, saya berdoa Roh Kudus menerangi kita mengenai hal ini ya. Amin. Bu, yang saya takutkan, saya khawatirkan itu kalau hidup saya itu jauh dari Tuhan. Itu yang saya takutkan dan saya khawatirkan. Iya. Tapi jangan juga seperti terintimidasi prakteknya ya. Iya. Karena kalau sampai terintimidasi ini biasanya ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju Kebinasaan. maut. Maut. Ya, saya pikir dengan berpikir seperti ini saya benar. Ternyata kita dalam perangkap iblis. Yang dikatakan ada jalan yang disangka lurus, ternyata ujungnya maut. Saya pikir jalan saya yang keputusan pemahaman saya tentang hal ini sudah benar. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Iblis itu penipu loh, penipu.
Penipu ulung, lihat orang di surga saja ketipu, apalagi orang yang di dunia ini, memang wilayahnya dia. Dunia ini wilayahnya iblis kan? Iya. Nah, surga wilayahnya Tuhan. Pertanyaannya, manusia di surga jatuh dalam dosa nggak? Jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Iya. Berarti iblis bukan lawan enteng ya. Pak Nasar, kita di Matius 6, Pak. Ayat 25. Ini orang baru, orang Nias, Bapak Ibu. Iya Bu, tadi beliau saya WA. Iya, jadi di sini banyak sekali kita dari berbagai suku bangsa. Ya. Sampai mana tadi saya? 28 Bu. Iya. Ya, saya bicara surga tadi. Di surga saja yang wilayahnya, penguasanya adalah Tuhan, manusia bisa dicaplok iblis loh. Renungkan baik-baik ini, renungkan baik-baik. Di wilayah surga, di mana Tuhan di situ berkuasa, manusia bisa dicaplok oleh iblis. Apalagi di dunia memang wilayahnya iblis. Di dunia ini kan yang berkuasa kan iblis ya. Makanya Tuhan bilang janganlah serupa dengan dunia ini, karena di dunia ini ada iblis penguasanya. Nah, di surga manusia dicaplok oleh iblis. Sekarang manusia ada di dunia, kira-kira bisa dicaplok atau tidak? Bisa, sangat bisa. Sebentar ya. Bunda, itu handphonemu bunyi loh dah, tolong dong. Oke. Bisa ya? Bisa. Jadi jangan anggap remeh sama Iblis. siapa yang bisa melawan iblis? Tuhan Yesus. Iya, nggak ada satupun manusia tergagah, terhebat yang ada di dunia ini yang bisa melawan iblis. Hanya Tuhan Yesus. Makanya dia harus turun menjadi manusia, karena tidak ada manusia lain yang bisa melawan dia. Harus ada yang menolong manusia. Makanya dia ambil rupa manusia. Amin. Udah belajar kita ya mengenai ini kan, jadi semakin mantap nih. Makanya kemarin saya ajak belajar dari nol supaya ketemu nih kasus-kasus seperti ini, toh? Iya Bu. Ya, jadi iblis itu bukan lawan mudah. Manusia dibikin takut, manusia dibikin khawatir, itu pekerjaan iblis. Bapak kita bapak di surga atau bapak yang lain? Bapak di surga. Kalau begitu jangan takut, jangan gelisah. Amin. Oke. Ayat berapa? 28 ya? Iya Bu. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ada nggak yang takut tidak keren? Dulu ya Bu. Mas Nasar, ketemu ya Matius 6 ayat 28 kita sekarang, Mas. Matius 6 ayat 28 sekarang. Kita lagi bahas tentang kekhawatiran. Ada nggak yang takut tidak keren? Ada. Halo? Ada Bu, saya dulu. Cuma biasanya yang tampil modis ini kena nih firman yang begini-begini nih. Banget Bu, banget. Bu Maria gimana? Takut tidak keren nggak? Iya Bu, dulu Iya. orang punya masa, punya sekarang enggak lagi. Haleluya, kita diubah oleh firman. Ya kan? Amin. Amin. Iya, kalau baju tidak bermerek tidak mau datang ke acara-acara tertentu. Toh? Iya, iya. Iya, kalau tas sama celana nggak matching atau cewek ini atau sepatu tidak matching dengan tas nggak jadi ke mana-mana. Wah, halo, rela loh orang kredit untuk beli baju. Hah? Baru sadar ya, kenapa orang Kristen itu sederhana ya. Gimana Ibu Eli? Setelah tahu firman ini, baru tersadar sekarang. Heeh. Itu amat sederhana.
Dibanding dulu kan harus pikirkan penampilan, Iya. harus wedding ke sana kemari, ada pesta harus baju baru. Iya. Tapi sekarang sudah ketemu ya firman-Nya. Sudah ketemu Bu, sudah ketemu. Makanya yang bisa mengubah kita itu bukan manusia, Bapak Ibu. Firman yang bisa mengubah kita. Amin. Firman. Nanti Pak Sis, Pak Kus nih masih merokok kan Pak Kus ya? Iya Bu. Saya tidak akan bilang Pak Kus jangan merokok. Enggak, nanti ketemu firman dia akan berubah kok. Karena yang firman yang mengubah. Diri sendiri nggak bisa mengubah loh. Firman yang mengubah. Itulah hebatnya Tuhan kita ini. Karena firman-Nya hidup dan berkuasa. Amin. Ya. Oke, saya ulang ke 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun Tuhan Yesus berkata kepada kita, Salomo dalam segala kemegahannya pun, perhatikan, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tahu Salomo ya, Bapak Ibu? Raja yang paling kaya sepanjang sejarah Alkitab. Salomo adalah raja yang paling kaya. Ya. Salomo raja paling kaya. Udah pernah Pak baca kitab Salomo yang ini yang sudah duluan? Sudah. Rini sudah pernah baca belum? Halo Rini. Halo. Udah pernah baca kitab ini tentang kisah Salomo belum? Lupa Bu. Lupa ya. Nanti itu ada di Perjanjian Lama ya. Tentang habis Raja Daud, Salomo. Di zaman Salomo itu tidak ada peperangan, tidak ada kekurangan, pokoknya limpah sekali. Kekayaan Salomo itu melimpah, ya. Tapi lihat, dia tidak punya pakaian seindah bunga itu. Padahal kalau dibicara kekayaan, apa sih yang tidak bisa dibeli oleh Salomo? Apa sih yang tidak bisa? Semua bisa loh. Pada zaman Salomo, bayangkan ya, pada zaman Salomo, perak itu tidak berguna. Karena limpah sekali yang namanya emas. Banyak sekali yang namanya emas. Coba, mungkin kalau zaman sekarang orang punya duit itu tidak ada 50 ribuan. Semuanya 100 ribu. Semuanya 100 ribu paling kecil uangnya. Tidak ada di bawahnya itu. Saking banyaknya duitnya, saking banyaknya hartanya. Tapi Tuhan bilang, Salomo tidak punya baju sekeren, sebagus, seindah daripada bunga itu. Nangkap gak? Mantap Bu. Nangkap ya, Bapak Ibu. Salomo bisa beli apa saja loh. Bisa apa saja. Karena dia diberkati luar biasa, sampai orang-orang datang loh, melihat kekayaan Salomo. Dari raja-raja bangsa-bangsa lain datang hanya untuk melihat kemewahan Salomo. Tapi dia tidak punya baju seindah daripada bunga itu ya. Halo? Halo, sampai sini nangkap? Mantap ya. Oke, ayat 30. Rini, suara saya jelas? Jelas Kak. Oke, ayat 30 ya. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Jadi rumput itu didandani sebegitu luar biasa, tapi dia hanya bersifat sementara. Nah, dibandingkan dengan kita, tidakkah Tuhan akan terlebih lagi mendandani kita? Hai orang yang kurang Percaya. Kenapa dibilang kurang percaya? Karena Khawatir. khawatir.
Khawatir itu kan tidak percaya kan? Iya. Coba direnungkan dulu. Oke ya, lanjut. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Diulang lagi loh. Kalau Tuhan sering menggunakan kata yang sama itu berarti penting. Amin. Kalau dibilang di atas tadi udah bilang jangan lagi di sini itu pengulangan. Namanya diulang-ulang itu. Coba kalau Bapak Ibu kalau nyuruh anak ke toko atau beli sesuatu, diulang kan? Diulang supaya anak ini nggak salah beli kan? Iya. Pokoknya warnanya harus begini, jumlahnya segini ya. Harus ini. Udah ngerti belum? Itu kan? Udah. Apa coba? Gitu kan? Sampai kita pastikan anak itu ngerti. Itu namanya sesuatu yang penting. Inilah Tuhan ngomong sama seperti kita. Ngomong ke kita diulang-ulang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Karena khawatir itu berbahaya buat kita. Makanya Tuhan terus ulang-ulang. Nangkap? Ya. Oke. Oke. Ayat 30. Ayat 31 belum selesai. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Gini, Bapak Ibu. saya mau ini kasih ini realita di dalam kehidupan. Orang yang luntang-lantung saja di jalanan makan tidak? Makan loh Bapak Ibu. Apalagi kita yang punya penghasilan, yang masih sehat, normal otaknya, masih bisa bekerja, masih bisa mengolah sesuatu menjadi menghasilkan uang. Masa kita kalah dengan orang yang artinya, maaf kata nih, bukan lagi menghina orang yang lagi di jalanan itu, supaya kita artinya tertegur, ya kan? Mereka saja makan gitu loh. Ini kan bicara makan kan? Iya. Apakah lanjutannya yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari. Coba ayat 32 baca sama-sama yuk. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak hilang. Tetapi kamu yang di surga tahu bahwa kamu melakukan semuanya. Iya. Iya. Semuanya itu makan, minum, pakaian tadi dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Sekarang sudah kenal Allah belum? Sudah. Kalau begitu dilarang Khawatir. Iya. Kalau khawatir berarti tidak Tidak kenal. Jangan ditawar ya, firman Tuhan jangan ditawar. Harus cepat-cepat balik. Kalau lagi ada yang menggoda, langsung jangan diikuti godaannya. Kan suka merayu kan dia kan? Pribadi penggoda penipu itu akan selalu merayu kita. Masalahnya kita mau tergoda atau tidak. Kan kita yang ini kan yang menentukan kan? Iya. Iya, mau tergoda atau tidak dengan rayuan atau tipuannya. Ya. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kan? Tahu. Dia maha tahu. Isi hati kita aja dia tahu. Apalagi cuma sekedar pakaian. Amin. Isi hati kita aja Tuhan tahu Bapak Ibu. Aduh. Amin. Apalagi yang kelihatan di luar, yang bisa dilihat mata jasmani kita, makan, minum, dan pakaian. Yang tersembunyi aja dia tahu. Jadi jangan khawatir. Kalau khawatir nanti lambung kumat.
Jadi di sini semua yang lambung pasti sembuh. Amin. Pasti sembuh. Ya kan? Amin, Bu. Amin. Saya lambung, amin. Nah, ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya suka bikin ilustrasi mobil, Bapak Ibu. Gini nih ya. Kalau mobil itu kan ada ban di depan, ada ban di belakang kan? Iya. Kalau kita naik di ban depan, posisi kita kan di depan yang nyetir kan? Ya. Nah, kita kira-kira kalau kita naik di atas posisi ban depan, ban belakang ngikutin nggak kalau kita jalan? Nggak mungkin dia tinggal kan? Iya, betul. Ah, saya kasih ilustrasi seperti itu supaya kita sedikit mudah memahami jalan-jalannya Tuhan ini. Saya kasih ke analogi seperti itu. Sekarang saya mau baca ayatnya ulang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berarti bagian depan. Nah, kalau kita sudah berdiri di bagian depan ini, yang di belakang ini nggak usah dicari, pasti ngikutin. Ingat ya, ilustrasi mobil ya. Kalau kita berdiri nyetir di bagian posisi depan, ban depan, kemanapun kita, pasti yang di belakang ngikutin. Nah, persoalannya, cari dahulu kerajaan Allah. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini kan persoalannya. Iya. Seolah-olah dia hilang kan? Kalau dicari, yang namanya dicari itu kan orang sesuatu yang hilang kan? Iya. Cari maksudnya hidup di dalamnya. Amin. Hidup mencari wajah Tuhan. Amin. Nih, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada dua di sini yang dicari. Ada dua. Pertama kerajaannya, kedua kebenarannya. Tahu nggak ini prakteknya seperti apa? Belum? Pasti belum. Saya aja baru tahu. Cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kita dibilang mencari kerajaannya itu, kita masuk dalam hubungan intim dengan Tuhan. Sampai kita merasakan yang namanya Tuhan. Itu namanya mencari kerajaannya. Tenggelam di dalam pujian penyembahan pribadi dengan Tuhan. Tenggelam secara intim dengan Tuhan. Itu mencari kerajaan Tuhan. Sampai kita merasakan Tuhan itu melawat dan menjamah kita dengan luar biasa. Kebenarannya apa? Kebenarannya apa? Firman. Setelah kita sudah mencari wajahnya itu, tenggelam di hadirat Tuhan, baru setelah amin kita lakukan kebenarannya. Suruh mengampuni, ampuni, ya kan? Suruh mengasihi, kasihi. Toh? Ya.